Ella Rapov, aku melihat siapa yang menolongku. Pria tampan yang familiar untukku. Charles, gumamku. Nona, jika ingin bermain air, kami menyediakan kolam renang di sebelah sana. Charles mengambil gelas di tangan Sophie dan menunjuk arah kolam renang. Ares menggeram. Ia menghentak tangan Sophie yang melingkar di lengannya. Apa yang barusan ingin kau lakukan? Tuan, tadi aku diejek. Aku hanya membela diri. Apa Tuan tidak mendengar? Aku hanya bilang, ini bukan pemakaman. Apa itu mengejek? Ucapku santai. Ares menghela nafas lelah. Ara, aku tahu kau tidak menyukai Sophie. Tapi tidak begitu caranya. Pria itu membela simpanannya. Aku mengangguk. Mengalah bukan berarti kalah. Aku memilih melontarkan kata yang sebenarnya berat. Baiklah. Maafkan aku karena membuatmu tersinggung. Charles yang melihatku meminta maaf menahan kesal. Bagaimana bisa Ares lebih membela istri keduanya? Dan lagi-lagi menginjak-injak harga diriku. Sophie tersenyum penuh kemenangan. Baik, aku maafkan. Suaranya seperti mengejek. Aku menimpalinya dengan senyum manis. Suara alunan piano terdengar indah memecah ketegangan antara aku dan kedua pasangan itu. Sophie berbinar mengetahui jika itu adalah saatnya berdansa. Tuan, ayo kita berdansa. Sophie berseru riang sambil kembali merangkul lengan Ares. Ares tampak bingung. Ia terus menatapku seolah meminta sesuatu. Aku yang acuh hanya mengedikkan kepala sambil memasang wajah penuh tanya. Tanpa diduga, aku mendapat uluran tangan dari pria yang menolongku tadi. Aku terhenyak sesaat ketika ia meminta sesuatu. Maukah kau berdansa denganku? Aku masih belum sadar. Ares menghadang dan menolak ajakan Charles secara sepihak. Anda harus tahu, jika dia adalah istri saya, kecamnya. Aku menatap tidak percaya. Apa katanya? Istri, sedangkan dia merangkul wanita lain. Sinting. Charles terkekeh. Saya tahu. Karena Anda mempunyai dua istri. Tidak ada salahnya jika saya mengajak salah satu untuk berdansa. Anda tidak mungkin kan berdansa dengan dua wanita. Sindirnya membuat wajah Ares memerah. Kau mempermalukan diri sendiri Ares. Memperlihatkan betapa tamaknya dirimu sebagai manusia. Tapi, saya tidak mengizinkan Anda berdansa dengan istri saya. Tekan Ares. Sophie mulai gelisah dan akhirnya menarik pria itu. Biarkan saja Tuan. Aku yang akan berdansa denganmu. Ares menahan tubuhnya. Tidak, aku mau berdansa dengan Ara. Panggilan itu terdengar menjijikkan saat dia menyebutnya. Aku mengangkat tangan memberi isyarat agar Ares berhenti. Tolong Tuan Ares terhormat agar menghargai keputusanku. Lagi pula ini hanya berdansa. Tidak perlu berlebihan. Bukan begitu, Tuan Charles. Charles tersenyum ketika aku menyambut uluran tangannya. Ia mengecup tanganku lembut. Benar sekali. Aku melenggang pergi bersama Charles yang menggandeng tanganku. Ares yang melihat itu menahan amarah. Meski begitu Sophie terus berusaha memprovokasinya. Tuan, lihat Nyonya tidak pernah mencintaimu. Dengan mudahnya ia berdansa bersama pria lain. Hanya aku yang tulus padamu, Tuan. Pria itu terus menatap diriku dan Charles dengan tatapan tajam. Hingga acara berdansa dimulai matanya tidak henti mengikutiku. Sementara aku menikmati waktuku membuat Ares naik pitam. Pria yang merangkul pinggangku ini tidaklah buruk. Pria yang mempesona dengan semua ucapannya yang membuatku merasa berharga. Inilah salah satu kelebihan kaum Adam. Bermulut manis. Kau sangat cantik. Aku hampir tidak mengenalimu tadi, puji Charles. Benarkah? Aku menunduk menyandarkan kepalaku pada dada bidangnya. Aku sempat malu karena terakhir kali kita bertemu di saat yang tidak baik, ucapku lirih. Aku tidak tahu jika sikapku membuat Charles menahan nafas dengan jantung yang berdetak kencang. Dan jangan ditanya jika Ares mengetatkan gerahamnya melihat hal itu. Charles menekan rangkulannya pada pinggangku hingga tubuhku semakin rapat padanya. Ia mendekatkan bibirnya di telingaku sambil berbisik. Aku sudah datang. Ara, mataku membulat sempurna. Aku mendongak pada pria di hadapanku ini. Panggilan itu hanya untuk orang-orang terdekatku. Dan dia bagaimana bisa? Ketika aku mencium wangi parfum yang mengingatkan aku pada seseorang, aku langsung menatap tidak percaya pada Charles. Kamu. Aku melepas rangkulannya dengan menarik tubuhku. Aku tidak melepaskan tatapan pada wajah pria itu. Bobo boy.
Anggukannya menjawab semua pertanyaanku saat ini juga. Senyumannya begitu menenangkan. Sedangkan aku tidak tahu bagaimana menjabarkan perasaanku saat ini. Dirinya yang selalu mendengarku berceloteh, mengandaikan diriku dalam berkeluh kesah. Badut itu, ternyata dia seorang Charles Scott. Aku sampai menutup mulutku agar tidak berteriak. Akhirnya aku tahu siapa di balik kostum itu. Kenapa? Apa kau kecewa jika aku adalah badut itu? Ucapnya terselipkan nada khawatir. Aku menggeleng. Bolehkah aku menangis? Aku terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Aku hanya tidak menyangka jika kamu adalah badut itu. Aku sudah merepotkanmu selama ini. Aku melebarkan mata saat ingat apa yang telah aku perbuat. Aku bahkan memberimu uang seolah kau adalah tunawisma. Tawa renyahnya membuatku termenung. Aku masih menyimpan uangmu. Kau mau mengambilnya? Aku menunduk malu. Dia kembali meraih pinggangku untuk kembali berdansa. Aku ikut tertawa bersamanya. Tertawa lepas seolah beban hidupku sirna. Autorpov. Kediaman Ares Dawson Atmaja. Brak. Ares membanting pintu mobil dengan keras. Melihat istrinya bercengkrama begitu akrab dengan orang lain membuat hatinya mendidih. Pria itu memilih pulang lebih awal karena muak dengan kedekatan Elara dan Charles di ruang dansa. Sophie mengejar Ares dengan terpogoh-pogoh. Tuan, tunggu. Ares menghentikan langkah, lalu menoleh pada Sophie. Jangan ganggu aku malam ini. Sebaiknya kamu langsung istirahat. Ucapnya datar sambil berlalu. Sophie mengepalkan tangannya kesal. Semua karena wanita sial itu. Menarik perhatian Ares dengan gaun jeleknya. Brengsek. Umpatnya sambil menghentak dompet ke atas sofa. Martha yang kebetulan lewat dan mendengar Tuan Ares mengabaikan wanita berbulu rubah itu tersenyum senang. Rasakan. Kau tidak sebanding dengan Nyonya Elara. Kepulan asap rokok memenuhi setiap sudut ruangan, membuat sesak siapa saja yang menghirup udara di sana. Ares masih terbayang wajah Elara yang tersenyum manis pada pria yang bernama Charles itu. Ditambah penampilan istrinya yang begitu memukau membuatnya tidak rela jika kecantikan itu dinikmati oleh orang lain. Pria itu terlihat akrab sekali dengan Ara. Apa mereka mempunyai hubungan lain di belakangku? Heh, dasar wanita munafik. Umpatnya dengan melempar asbak pada guci pajangan di ruang kerjanya. PRANK. Ares mengambil botol minuman dari lemari pendingin. Menenggaknya dengan perasaan campur aduk. Malam itu dia habiskan dengan mabuk di ruang kerjanya. Flashback on. Aku sedang di dalam mobil menuju rumah. Membuka ponsel dan mengecek email yang sempat dikirim Sebastian padaku. Aku lupa untuk memeriksanya. Sebaiknya ini sebuah informasi penting, gumamku. Aku membacanya dengan seksama email yang Sebastian berikan. Mataku melebar seketika setelah membaca semua email tersebut. Ares harus mengetahui ini semua. Siapa sebenarnya wanita yang telah dinikahinya? Gumamku. Flashback off. Langkah kakiku yang menaiki anak tangga terhenti ketika melihat wanita itu yang mendekat. Wajahnya merah. Entah karena apa. Hanya saja aku tidak ingin berhadapan dengannya saat ini. Nyonya Elara pulang larut malam. Sepertinya seorang pria tampan dapat menghambatmu pulang ke rumah. Maksudmu, aku tidak suka ucapannya yang seolah merendahkanku. Wanita itu tertawa kecil. Sikapnya itu membuatku ingin menjambaknya. Sabar Elara, apa Nyonya berniat untuk mempunyai kekasih gelap? Mataku berkilat. Dia sudah di luar batas. Sebaiknya jaga lisanmu, Susi. Wajah wanita itu pias. Matanya membelalak. Dia terperangah dengan nama yang disebutkan olehku. Bibirnya bergetar. Si siapa? Susi. Panggilanmu sebagai pelayan di sebuah klub malam. Kau juga merangkap sebagai call girl. Malam itu kau menjebak Ares hingga tidur dengannya. Kau mengklaim jika Ares mengambil kegadisanmu hingga hamil. Dan yang paling mengejutkan, kau sudah mempunyai anak yang tidak diketahui ayahnya. Kau menaruhnya di sebuah panti asuhan. Siapa yang menjamin anak di dalam rahimmu adalah anak Ares? Ucapku membuat tubuhnya bergetar. Aku melihat ketakutan di matanya. Dia meremas gaun tidurnya hingga kusut. Aku hendak pergi meninggalkannya namun, dia menghadangku dengan mencekal pergelangan tanganku. Kau mau apa? Tanyanya dengan suara tertahan. Apa yang kau harapkan? Tentu saja memberitahu suami tercintamu. Barangkali dia belum mengenal istri barunya. Jawabku membuatnya menarik tanganku dengan keras. Jangan.
Jangan lakukan itu. Pekiknya dengan wajah panik. Serapat-rapatnya kau menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya. Aku tidak akan membiarkan keluarga Atmaja hancur oleh orang sepertimu. Aku melepaskan cekalannya pada tanganku. Elara, kau yang memaksaku melakukan ini. Hardiknya membuatku menoleh. Mataku membulat sempurna ketika dirinya menghempaskan diri di hadapanku. Aku berusaha meraih tangannya namun terlambat. Sophie jatuh terguling hingga bawah anak tangga. Bruk, SOPHIE. Teriakku. Aku menghampirinya yang terbaring di lantai. Mata wanita itu terpejam. Apa yang dia lakukan? Dia menjatuhkan dirinya sendiri. Para pelayan berdatangan. Mona selaku pelayan pribadi wanita itu histeris. Nyonya Sophie. Mona mendekat dan memangku kepala wanita itu. Dia melihat kepadaku yang terdiam karena terkejut. Apa yang terjadi Nyonya? Aku menggeleng. Aku masih belum dapat mencerna kejadian yang barusan terjadi di hadapanku. Mona berteriak ketika darah segar membasahi lantai. Nyonya Elara berdarah. Marta yang baru saja datang segera merangkulku. Tubuhku mendadak lemas. Itu bukan darahku. Itu darah Sophie. Rumah sakit ***. Pria tampan itu mendatangi rumah sakit bersama para bodyguard mengiringi. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran amat sangat. Ares melewatiku begitu saja yang berdiri karena menunggunya. Aku harus menjelaskan semua yang terjadi. Ares, panggilku namun ia tidak menghiraukanku. Dia memilih memasuki ruang UGD dan mendatangi dokter yang menangani Sophie. Bagaimana istri saya dok? Tanya Ares. Dokter itu sempat terdiam sesaat. Dokter itu menoleh padaku yang hanya bisa menunduk. Sepertinya dokter itu ketinggalan informasi. Jika Ares Dawson Atmaja memiliki istri dua, suster yang berada di sampingnya akhirnya berbisik memberitahu. Dokter itu tersenyum kikuk sebelum berkata, "Ah, maaf tuan. Nyonya Sophie sudah melewati masa kritisnya. Sekarang beliau sudah baik-baik saja. Bagaimana dengan bayinya?" Kembali Ares bertanya dengan serius. "Bayinya sangat kuat. Bayi Anda baik-baik saja." Jelas dokter itu. Ares menghela nafas lega. Calon penerusnya baik-baik saja. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Apa istri saya sudah bisa dijenguk? Sudah bisa, tuan. Silahkan. Jawab dokter itu. Ares pun memasuki ruang rawat inap Sophie. Aku yang penasaran dengan kondisi wanita itu akhirnya menanyakan langsung pada dokter tadi. Kabar jika wanita itu baik-baik saja membuatku tenang. Sebenci-bencinya diriku padanya tidak membuatku ingin mencelakainya. Aku memperhatikan ruang itu dari jauh. Para bodyguard tampak berjalan menuju keluar rumah sakit. Saat itu juga aku memutuskan untuk mengunjungi wanita itu. Samar-samar aku mendengar percakapan mereka. "Apa yang kau rasakan sekarang?" Ares mengusap rambut wanita itu. "Aku lebih baik, tuan," jawabnya dengan senyum tipis. Ares beralih pada perut Sophie, mengelus dengan lembut. "Aku sempat takut sekali. Syukurlah dia kuat dan baik-baik saja." Ares menatap Sophie dengan serius. "Bagaimana bisa kau terjatuh?" "Itu. Aku dan Nyonya sempat berbicara. Dan aku menyinggungnya hingga..." "Hingga apa?" "Hingga dia mendorongku dari tangga." Ucapannya membuatku naik pitam. Aku mendorong pintu dengan keras. "Brak, Elara, apa yang kau lakukan?" hardik Ares padaku. Aku menatap tajam pada wanita ular itu. Aku berjalan mendekat sedangkan Ares yang tadinya duduk di samping ranjang segera beranjak dan berdiri menghadangku. "Harusnya kau tanya pada istri kesayanganmu ini." Dengan lancar memfitnahku. Ucapku penuh penekanan. "Aku tidak memfitnah." Nyonya marah karena aku menegurnya pulang larut malam. Sanggah wanita itu. "Elara, jika kau minta maaf dan mengakuinya mungkin aku akan memaafkanmu." Ares berkata dengan datar. "Kau percaya padanya?" Dia menjatuhkan diri sendiri karena aku tahu rahasianya. "Dia bukan wanita baik-baik Ares. Kau harus percaya padaku." Mataku mulai berkabut. Nyonya sangat membenciku. Hingga tega mencelakaiku. Aku tidak mungkin menjatuhkan diri sendiri. Aku juga menyayangi anak ini. Bagaimana bisa Nyonya tega berkata seperti itu? Wanita itu menangis terseduh-seduh. Ares memeluknya membuatku merasakan sakit untuk kesekian kalinya. "Apapun yang kau tahu, itu mungkin hanya masa lalu. Bagaimanapun juga, Sophie adalah ibu dari anakku.
Aku tidak akan membiarkan dia dalam bahaya, Ares berkata sambil membelakangiku. Aku akan urus perceraian kita. Sebaiknya kau pergi sekarang. Bagai dipukul godam besar hatiku serasa hancur berkeping-keping. Apa katanya tadi? Dia akan mengurus perceraian kami. Dia tahu betapa pentingnya Atmaja dalam hidupku. Aku terlahir untuk keluarga ini. Tapi dengan mudah dia percaya pada wanita itu. Sejak awal hanya aku yang berjuang sendiri dalam mencintainya. Aku mengatupkan bibirku rapat. Sekeras apapun aku berseru akan kebenaran yang ada. Sekuat apapun aku bertahan untuk milikku jika yang diperjuangkan melepaskan diri. Apa yang bisa aku pegang lagi? Bagai kapal yang berlayar tanpa nahkoda. Semuanya akan berakhir dengan ombak yang menggulung, menghancurkannya menjadi buih di lautan.